Kami dulu orang-orang yang seharusnya binasa, tapi hari ini kami adalah orang-orang yang mengalami keselamatan yang luar biasa, Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami, Tuhan. Kami rindu terus mengalami kasih-Mu lebih dan lebih lagi, Bapa. Pagi ini kami rindu diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami lebih lagi, Tuhan. Hal-hal apa yang kami gak mengerti sebelumnya. Hal yang mungkin tersembunyi sebelumnya buat kami, tapi biarlah Tuhan singkapkan buat kami, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami hamba-Mu, tolong setiap kami yang mendengar Tuhan, supaya kami menangkap tepat seperti yang Tuhan mau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi-Mu saja. Dan mari setiap kita siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita langsung kita buka 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya gini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya pesan Tuhannya di 1 Korintus 2 ayat 9, tapi saya mau kita sama-sama baca di dalam mulai ayat 6 sampai ayat 10, biar kita tahu sebetulnya ini lagi tentang apa sih ya. Kadang-kadang kita agak salah mengartikan ayat 9 tadi, tapi mari kita lihat judulnya hikmat yang benar ya. Ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Silakan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, nah penekanannya di ayat yang ke-9, ya kan? Kita udah hafal luar kepala lah, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali ayat ini banyak digunakan orang-orang ketika bersaksi waktu dapat berkat, ya kan? Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, yang disediakan. Nah sekarang saya mau bersaksi bahwa saya dapat berkat anu gitu, seperti itu. Ya seringkali artinya gini, bukannya salah dengan hal itu, tetapi ayat ini gak sesederhana itu maksudnya. Artinya ada sesuatu memang betul yang akan Tuhan nyatakan, tapi gak sesederhana seperti berkat-berkat yang umumnya seringkali disaksikan. Nah nanti kita akan belajar, apa sih ini maksudnya ya. Jadi apa yang akan kita terima dan apa langkah yang harus kita ambil supaya kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan itu. Nah ini yang kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan kan kasih pesan buat kita minggu ini adalah ayat ini. Artinya gini, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau berikan buat kita, katakan amin. Sebenarnya kita belum tahu nih hal yang tersembunyi apa. Nah nanti kita mau belajar sama-sama. Wow, ini artinya gini, waktu dapat ayat ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Apa sih yang kita gak pernah pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah dilihat sama oleh mata. Wah berarti ini sesuatu yang luar biasa mestinya, ya kan? Nah sebelum kita sampai ke sana, sedikit kita perlu belajar latar belakang Rasul Paulus dulu di Korintus ini, ya, sesuai dengan suratnya di 1 Korintus pasal kedua itu. Nah Rasul Paulus sama jemaat Korintus tuh jemaat yang memang sangat dikasih oleh Rasul Paulus. Ya maklum inilah salah satu jemaat yang didirikannya, dan bahkan dia cukup lama tinggal di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Nah awal mula kita dulu pernah belajar ya, waktu pesan Tuhan kapan, kalau nggak salah waktu beberapa bulan yang lalu, udah cukup lama, bahkan mungkin akhir tahun 2015 mungkin, kalau nggak salah pesannya adalah waktu Rasul Paulus datang ke Korintus. Nah Korintus itu adalah kota besar, kota yang kita tahu ya, kental sekali kebudayaan Yunani di sana kan. Filsuf-filsufnya yang luar biasa, pujangga-pujangganya yang dahsyat, orator-oratornya yang begitu, wah kalau udah ngomong di depan banyak orang itu yang memukau, ya karena mereka
punya latar belakang budaya Yunani yang menjunjung tinggi tentang seni, syair, sastra, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Dan kalau di masa itu orang-orang datang ke Korintus, mereka akan melihat di kota-kota banyak pujangga-pujangga yang lagi menyatakan syairnya dan dikerumuni oleh banyak orang, dan orang terpukau melihat wah kehebatannya, kepiawaiannya, segala hal yang dimiliki oleh mereka yang membuat orang berdecak kagum dan tepuk tangan. Wah ini luar biasa, ini luar biasa. Nah Rasul Paulus itu datang ke kota yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Dia lihat pemandangan di sudut sana, di sudut sini. Wah begitu banyak orang yang mengagumi karya sastra, orator-orator yang luar biasa ya. Nah Alkitab bilang Rasul Paulus datang dengan keadaan yang sangat tidak meyakinkan sekali. Bukannya dia nggak bisa, memang bukan, Rasul Paulus itu bukan tipe yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebetulnya kalau dia mau unjuk gigi juga dia bisa Bapak. Karena dia latar belakang, dia adalah seorang rabi yang luar biasa, pendidikan tinggi, dia juga menguasai banyak bahasa. Dulu ini kita pernah bahas semua itu ya. Minimal Ibrani, Yunani, Aramik, Latin, dan segala macam. Artinya gini, dia dididik oleh guru Gamaliel yang terkenal itu. Artinya gini, kalau dia mau unjuk kebolehan juga wow luar biasa ya, nggak kalah. Tetapi bukan itu tujuannya. Dia nggak mau sekedar ngadu-ngadu kayak begitu. Dia datang dengan keadaan yang sangat tidak meyakinkan. Dia datang seolah dia nggak tahu apa-apa kecuali dia memberitakan tentang Yesus dengan kekuatan Roh Allah dan hikmat yang dari Allah. Dan lewat kuasa Tuhan dia memenangkan banyak jiwa di Korintus itu. Nah itu latar belakangnya. Itulah sebabnya ketika dia banyak berbicara, banyak mengajar kepada orang-orang di Korintus, dia banyak menekankan kepada orang-orang di sana, kepada pemercaya-pemercaya baru, bahwa mulai saat ini udah mulai gunakan kuasa Allah, hikmat dari Allah yang begitu luar biasanya, jauh melebihi daripada apa yang dimiliki oleh para pujangga-pujangga Yunani itu, jauh lebih dahsyat daripada orator-orator dan para filsuf-filsuf itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Artinya gunakan kuasa Allah, gunakan hikmat Allah, Roh Allah, kekuatan yang dari Allah. Maka percayalah sesuatu yang luar biasa Tuhan akan nyatakan katanya. Wow. Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam pelayanannya Rasul Paulus banyak dipelihara luar biasa oleh Allah. Apa yang gak pernah dia pikirkan, apa yang dia gak pernah sangka-sangka, tetapi penyediaan Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan kasih luar biasa sama Paulus. Kenapa? Dia berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang pintar, orang-orang yang ahli, pemikir-pemikir yang luar biasa. Dia butuh hikmat Allah. Nah ini yang Tuhan perlengkapi, dan ini yang buat Rasul Paulus wah luar biasa. Sesuatu yang aku gak pernah tahu sebelumnya, tapi disingkapkan oleh Tuhan. Sesuatu yang tertutup tapi dibukakan oleh Tuhan. Dan ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada banyak orang dengan hikmat dan kuasa Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kasih Rasul Paulus hal-hal yang dahsyat seperti itu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, percayalah bahwa Allah juga akan kasih kita perkara-perkara yang luar biasa yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan. Ya setuju, katakan amin. Karena inilah menjadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Artinya lewat pesan ini ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita nggak mengerti, kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan. Aku nggak tahu langkahku bagaimana. Aku nggak tahu di dalam menghadapi suatu perkara ini. Nah disinilah Tuhan akan mulai singkapkan hal-hal itu sama kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi nanti kita akan belajar apakah kepada setiap orang percaya dia singkapkan begitu aja. Oh ternyata enggak. Sesuai dengan ayatnya di dalam ayat 9, ternyata enggak dia singkapkan begitu saja, enggak dia bukakan begitu saja kepada semua orang. Namanya juga rahasia yang tersembunyi. Yang Tuhan singkapkan ternyata pada pribadi-pribadi tertentu. Nah nanti di bagian dalam kita akan belajar pribadi-pribadi yang seperti apa yang akan menerima sesuatu kejutan-kejutan yang Tuhan akan singkapkan buat kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, karena kita dalam kehidupan kita butuh tuntunan Tuhan, katakan amin. Kita butuh disingkapkan. Oh yang namanya kita ketika menghadapi suatu perkara, suatu pergumulan, suatu tantangan dalam kehidupan, kadang-kadang kita mentok loh Bapak Saudara, kalau cuma ngandelin otak. Rasanya mau tempuh apa, pakai cara apa.
Nah itulah sebabnya kita butuh Tuhan tuntun kita untuk arahkan kita untuk lakukan ini, kerjakan ini, sikapkan ini, dan sehingga kita terbuka dan oh Tuhan terima kasih ada jalan dibukakan. Gak ada orang percaya yang bilang aku gak butuh hikmat Tuhan. Kita semua butuh, katakan amin. Dan ini yang Tuhan mau sikapkan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Masing-masing kita menghadapi perkara yang berbeda, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan Dia akan ajar kita, Dia akan sikapkan sedemikian rupa. Dan itu buat kita ada sesuatu kejutan. Wow, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah terpikirkan, gak pernah timbul dalam hati. Itu yang Dia mau sampaikan sama kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya lewat pesan ini, siap-siap. Katakan sama-sama, siap-siap. Nah, tapi kepada siapa hal itu disampaikan? Nah, kita boleh belajar sama-sama. Nah, yang pertama gini. Yang perlu kita ketahui adalah gini. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa Dia adalah, maksudnya Dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa yang senang memberikan kejutan. Kita perlu mengerti dulu siapa sih Bapa kita di surga ini. Siapa sih Yesus itu? Seringkali dalam gambaran banyak orang membayangkan Tuhan itu adalah sosok yang serius, sosok yang nggak suka bercanda, sosok yang tanpa kejutan, kalaupun kejutan adalah kejutan yang mengerikan seperti itu. Nah, kita harus paham dulu bahwa ternyata Dia adalah Allah yang memang sangat mengasihi anak-anaknya, senang kasih kejutan, senang ajar kita. Dia begitu bersemangat sama kita, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak seserius yang, artinya Dia yang serius, tapi Dia nggak seserius yang kita seperti bayangkan, menyeramkan seperti, oh enggak. Dia penuh kasih. Katakan amin. Ya. Di dalam istilah keluarga, Bapak Ibu Saudara, kalau ini kembali lagi dalam kehidupan manusia pada umumnya, ada istilah di dalam keluarga, kan ada istilah ayah yang datar. Ya, bisa ibu yang datar, bisa orang tua yang datar. Tapi seringkali kan yang jadi dipakai istilah ini adalah kepada sang ayah yang datar. Ya. Ada istilah dalam pendidikan keluarga adalah ayah yang datar adalah gini, ayah yang sangat datar, tidak pernah ada kejutan-kejutan, tidak pernah memberikan kejutan-kejutan, sangat mudah tertebak, sangat tidak ada variasi dalam hidupnya, tidak punya warna. Kalau dilihat di dalam sebuah buku berwarna itu hitam putih gambarnya, ya. Nggak pernah kasih sesuatu kejutan atau sesuatu yang mewarnai keluarga sehingga menjadi ceria seperti itu. Itu istilahnya ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga anak-anak melihat bapak yang model gitu adalah bapak yang sangat gak seru, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu ya di antara kita sini, tapi inilah kebanyakan kaum bapak itu adalah kebanyakan rata-rata orang-orang yang nggak pernah memberikan sebuah warna di dalam kehidupan keluarga. Ya, kalau ketemu juga gitu ya. Pak, aku punya kejutan, Pak, aku punya kejutan. Istri cerita banyak segala macam, tapi bapak hanya cuma ngelihat, kemudian dia lanjutkan baca koran. Itulah contoh ayah yang datang. Ketika seorang anak sembunyi di belakang pintu ketika ayahnya lewat dan dia akan memberikan suatu surprise sama ayahnya, dia bilang, ya seperti begitu. Kalau kita jadi orang tua, sikap apa Bapak Ibu Saudara yang sebaiknya kita lakukan? Kita tahu anak kita di belakang pintu lah, tapi paling enggak kasih rasa terkejut. Aduh, apa kaget gitu ya. Tapi ayah yang datang adalah ketika anak udah bersiap sih, dia udah nunggu 15 menit yang lalu, dan dia kasih kejutan sedemikian rupa. Dia lewat, itu anak itu akan berjanji, gue gak akan kejutin dia lagi. Kenapa? Nggak ada reaksi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya gini, di dalam manusia cenderung di dalam kehidupannya itu senang dengan kejutan-kejutan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan kejutan ya yang kita harapkan tadi kan kejutan yang dari surga itu, tetapi sesungguhnya manusia itu senang dengan kejutan-kejutan di dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk mewarnai kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam keluarga pun, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang senang dikejutkan dengan misalnya momen-momen khusus ya. Misalnya kalau saya pernah waktu itu ada seorang bapak sempat konsultasi tentang masalah dengan istri dan anak-anaknya, sampai masalah tentang perhatian dan lain-lain. Kemudian saya tanya, kalau bapak tahu nggak ulang tahun istri bapak? Enggak. Aduh. Kalau istri bapak tahu ulang tahun bapak? Tahu. Apa yang istri bapak lakukan waktu bapak berulang tahun? Dia kasih ucapan selamat. Terus waktu istri bapak ulang tahun, bapak apa yang lakukan? Saya nggak ingat, Pak. Nah,
Saya nggak tahu ya, jangan-jangan nih ada di antara kita yang model kayak begitu. Waktu anak kita ulang tahun, apakah kita tahu nggak? Ya saya nggak ngomong gini bukan karena ada yang ulang tahun. Tapi hal-hal itu perlu Bapak Ibu Saudara untuk mewarnai kehidupan kita. Perhatian-perhatian seperti itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan keluarga, kadang-kadang nggak selalu khusus ulang tahun. Kadang-kadang ada tanggal-tanggal tertentu kan. Tanggal pernikahan lah, tanggal inilah. Dan itu kalau kita ucapkan itu memberikan sebuah warna lain. Wow, aku lupa kok dia ingat gitu tanggal ini. Pih, biasanya perempuan kan, Pih, ingat nggak ini kan tanggal waktu pertama kali kita. Oh iya, aduh terima kasih. Nah kasih reaksi yang seperti itu, jangan datar-datar juga. Ya. Kita tahu lah bakal disurprisein gitu ya. Tapi minimal kasih air muka yang menyambut gitu. Aduh, terima kasih loh. Aku sampai kaget tadi. Nah kadang-kadang perlu yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Ini lagi mau ngomong apa jadinya? Nah ternyata Bapa di surga adalah Bapa yang model kayak begitu. Bukan model kayak begitu yang datang. Bapa yang full of surprises Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan kita adalah Bapa yang penuh dengan berbagai kejutan buat kita anak-anak yang Dia kasihi. Seringkali dari pihak kita lah yang menganggap Dia adalah Bapa yang datar, yang terlalu serius. Dia hanya memikirkan tentang ayat demi ayat, perintah demi perintah, hukum demi hukum. Ternyata Dia adalah Allah yang penuh dengan kejutan-kejutan buat kita. Untuk apa? Mewarnai kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena Dia punya rencana luar biasa buat kita, dan Dia mau sampaikan itu sama kita. Kadang-kadang gini, di dalam tantangan hidup yang kita hadapi, masalah demi masalah yang mungkin masing-masing kita hadapi, sebetulnya cara Tuhan itu untuk mempersiapkan kejutan yang kemudian yang selanjutnya buat kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Artinya betul sih, kadang-kadang waktu menghadapinya kan luar biasa ya, pusingnya minta ampun. Tapi percayalah bahwa Dia sebetulnya sedang mempersiapkan kejutan selanjutnya buat kita. Yang sampai kita berkata, apa yang gak pernah aku lihat, apa yang gak pernah terpikirkan, gak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Bapa. Bapa itu sering, Bapa di surga itu sering kasih kejutan yang seringkali kadang-kadang yang terlalu serius dalam kitanya. Nah dibayangkan adalah sebuah keluarga. Bapa itu orang tua kita, Bapa di surga, dan kita adalah anak-anaknya. Warnai itu Bapak Ibu Saudara. Dengan sama kita juga kasih kejutan-kejutan juga sama Bapa di surga. Kejutannya kayak gimana Pak? Kasih kejutan. Saya nggak ngajarkan kita sembunyi di belakang pintu kepada Tuhan. Ya nggak terkejut ya Bapak Ibu Saudara. Bukan kejutan kayak begitu, tapi kita kasih kejutan kayak begini. Tuhan, aku udah berubah loh. Aku yang kemarin begini, waktu aku dengar firman, aku memutuskan aku udah untuk tinggalkan perkara-perkara yang buruk itu. Itu kan sebuah kejutan yang kita berikan. Tuhan udah tahu, tapi warnailah dengan perkara-perkara seperti itu. Nah ini yang artinya gini, hal itu terjadi, saling mengejutkan itu terjadi apabila apa? Bapak Ibu Saudara? Apabila terjadi suatu keintiman. Makanya kan istilah Bapak yang datar itu pasti diketahui pasti hubungannya nggak intim. Tapi keluarga yang hubungan satu dengan yang lain intim pasti penuh dengan kejutan. Yang setuju katakan amin. Nah kalau kita bilang Tuhan kasih kejutan dan kita kasih kejutan sama Tuhan, itu menyatakan bahwa itulah bagian daripada keakraban yang kita lagi jalin sama Tuhan. Wah Tuhan kalau bilang kalau Dia mau kasih kejutan Bapak Ibu Saudara, udah deh, kita nggak usah bayangkan kalau Dia kasih kejutan perkara-perkara yang nggak pernah terpikirkan ya. Efesus 3 ayat 20. Dia mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Kadang-kadang kita memikirkan kan dengan maunya kita, Tuhan aku pengennya begini. Percayalah Bapak di surga sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Nah tetapi gini, apakah itu terjadi kepada setiap anak-anaknya? Ternyata enggak. Kalau kita kembali lagi kepada 1 Korintus 2 ayat 9, itu buat siapa sih? Ya kan? Berapa ayat kan di Alkitab kan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Nah sekarang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan untuk siapa? Mereka yang
mengasihi. Jadi ternyata hal surprise itu, kejutan-kejutan itu terjadi ketika ada satu hubungan keintiman yang dijalin, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah bagi yang mengasihi. Ini berbicara lagi tentang kasih. Ini sebenarnya kalau mau pakai istilah ya, ini sebenarnya lagi bicara kalau terjadi, kalau sedang dalam kondisi jatuh cinta sama Tuhan. Ini akan terjadi apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah didengar, gak pernah timbul. Itu terjadi buat orang yang sedang jatuh cinta sama Tuhan. Nah masalahnya orang percaya gini, orang percaya banyak sekali mudah bicara bahwa dia tuh mengasihi sama Tuhan, bahwa dia cinta sama Tuhan. Tapi sebenarnya sederhana Bapak Ibu Saudara, orang yang lagi mencintai seseorang kelihatan gak? Kelihatan. Nanti Bapak Ibu Saudara yang punya anak mulai besar, orang tua akan melihat anaknya lagi jatuh cinta. Atau dulu waktu kita masih remaja atau masa-masa mulai kenal lawan jenis, ada gak sih orang-orang di sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita yang memperhatikan, kamu lagi jatuh cinta sama siapa? Kenapa? Orang lagi jatuh cinta kelihatan loh Bapak Ibu Saudara. Bahkan istri aja tahu kalau suaminya lagi jatuh cinta sama orang lain. Kelihatan. Ya, artinya hal jatuh cinta itu nggak bisa ditutup-tutupi loh Bapak Ibu Saudara. Nah kelihatan nggak sekarang orang kalau lagi jatuh cinta sama Tuhan, kelihatan nggak Bapak Ibu Saudara? Kelihatan. Nah seringkali yang kelihatan di sini yang di mulutnya doang, aku lagi mengasihi Tuhan. Nggak cuma dalam bentuk perkataan. Orang yang mengasihi Tuhan nggak cukup ya. Kelihatan lagi mengasihi itu bukan cuma sekedar pernyataan dia lagi mengasihi Tuhan, tapi terlihat bahwa dia memang lagi jatuh cinta sama Tuhan. Nah kepada orang yang dimana dia lagi jatuh cinta sama Tuhan, percayalah ada hal-hal yang kejutan-kejutan yang Bapak berikan, yang gak pernah dipikirkan, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah timbul dalam hati, itu yang dia sediakan Bapak Ibu Saudara. Jadi kuncinya adalah mengasihi. Kayak misalnya percakapan antara Petrus dengan Yesus. Ini perkara ketika Yesus udah dibangkitkan dari kematian. Kan ada percakapan kan di dalam Yohanes 20 kurang lebih. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam bahasa sehari-harinya, Petrus, apa engkau cinta sama aku? Misalnya gitu. Nah, lalu Petrus kan bilang, aku cinta sama engkau. Ya saya nggak mau lebih dalam tentang arti daripada masing-masing kata itu. Petrus kan menimpali dengan berkata, aku mencintai engkau. Lalu apa kata Yesus? Kalau engkau mencintai aku, gembalakan domba-dombaku. Artinya gini, Yesus pun minta bukti. Kalau engkau memang mencintai aku, ada tindakan yang kau lakukan dong kalau gitu. Dalam hal Yesus dengan Petrus, kalau engkau benar-benar bilang mencintai aku, yuk gembalakan domba-domba aku. Karena aku sangat cinta sama domba-dombaku, kata Tuhan. Kalau bukti engkau cinta, bahwa ada tindakan gitu maksudnya. Nah itu contoh. Nah bukti waktu kita bilang kita cinta sama Tuhan, nah Tuhan bilang, buktinya apa? Nah kalau Tuhan tanya buktinya apa yang kita lakukan? Enggak, pokoknya aku mengasihi engkau Tuhan. Ya buktinya apa? Apa yang kau lakukan? Bukti bahwa engkau mengasihi aku. Nah ini yang menjadi masalah kan di sini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang cuma berhentinya di mulut doang. Atau ada contoh-contoh lain, hukum kasih. Hukum kasih adalah mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kemudian kan ada hukum kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi bukti seseorang mengasihi Tuhan itu akan terlihat bagaimana dia mengasihi sesama dan mengasihi dirinya. Artinya contoh-contoh ini adalah bukti bahwa tindakan kalau orang mengasihi itu kelihatan gitu. Ketika seorang berkata mengasihi Tuhan, sedangkan Tuhan adalah firman. Ketika seorang bilang mengasihi Tuhan, mestinya dia mengasihi firman. Mestinya dia melakukan. Makanya waktu itu kan kita pernah belajar apa beda surat kabar sama surat cinta kan waktu beberapa dua pesan yang lalu. Nah kalau memang kita memperlakukan seperti surat cinta, maka bukti cinta kita, maka kita akan mulai melakukan apa yang ditulis oleh sang kekasih kita. Nah ketika kita jalin hubungan seperti itu Bapak Ibu Saudara, percayalah maka ada sesuatu yang gak pernah terpikirkan loh. Sesuatu yang kita gak pernah dengar, gak pernah timbul dalam hati.
Kadang-kadang kan masalah yang kita hadapi kan cita-cita kita kan kita pengennya Tuhan jalan keluarnya kayak begini. Kita udah rancang-rancang semua di situ. Tapi percaya waktu Tuhan kasih surprise, itu semua belum pernah terpikirkan sama kita. Tapi percaya sesuatu yang luar biasa, katakan amin. Dan itu terjadi bagi siapa yang mengasihi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Gak mudah, lebih gampang khotbahnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah gini. Yang pertama kan bagi siapa yang Bapak itu adalah senang memberikan kejutan. Ini terjadi ketika ada hubungan jalinan cinta kasih terjadi. Ya. Yang kedua, dia adalah Bapa yang memberikan pencerahan melalui Roh Kudus-Nya. Ada sesuatu yang dibukakan. Jadi ternyata gini. Ayatnya baca dulu aja. 1 Korintus 2 ayat 10. Ini tuh lanjutan daripada 1 Korintus 2 ayat 9. Nah sebetulnya yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang nggak pernah dilihat, itu sebenarnya lagi bicara apa sih? Ternyata lihat judulnya kan kita lagi bicara hikmat Tuhan. Ada sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan akan singkapkan buat kita. Nah itu nggak bisa disingkapkan semena-mena kepada semua orang percaya. Yang tadi benar kepada yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah ketika Roh Kudus dilibatkan di situ. Nah ini menjadi masalah. Kadang-kadang orang begitu bergairah ikut Tuhan, tapi lupa sama pribadi yang satu ini, Roh Kudus. Padahal Roh Kudus banyak akan tolong kita di dalam ketika Bapa menyingkapkan perkara-perkara yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan sama kita. Di dalam pergumulan hidup kita butuh disingkapkan sesuatu. Nah, si sarana untuk menyingkapkan ini yang kita nggak pernah pedulikan, yang kita nggak pernah libatkan. Nah, kenapa Rasul Paulus ngomong begitu? Dia lagi ajarkan kepada orang-orang pemercaya di Korintus supaya apa? Karena mereka apa? Mereka udah terpola, karena mereka mudah punya pola pikir yang seperti para filsuf itu, pikiran duniawinya. Nah, Rasul Paulus lagi ajarkan. Jadi Tuhan lewat Rasul Paulus bilang kepada jemaat Tuhan di Korintus bahwa kalau engkau mengandalkan terus seperti filsuf-filsuf pujangga dan orator-orator Yunani, engkau gak akan ngerti apa-apa tentang kerajaan surga. Engkau baca Alkitab, engkau gak akan ngerti apa-apa. Sebelum kau rubah cara pandang, sebelum kau libatkan Roh Kudus di dalamnya. Makanya Bapak Ibu Saudara kan semua pasti pernah punya pengalaman dulu waktu belum dibaptis. Kan nggak ngerti baca Alkitab. Kemudian banyak kesaksian, Pak, setelah saya dibaptis, waduh kayaknya baca Alkitab tuh banyak ngertinya. Itu baru tahap awal aja udah banyak hal disingkapkan kan. Belum bicara soal kepenuhan Roh Kudus dan melibatkan kuasa Roh Kudus. Nah saya mau katakan bahwa apalagi ketika kita melibatkan Roh Kudus di dalamnya, katakan amin Bapak Ibu. Banyak hal yang Tuhan mau singkapkan. Nah ini loh maksud ayat yang tadi 1 Korintus 2 ayat 9 yang gak pernah dipikirkan, gak pernah bingung, gak pernah dilihat, itu Tuhan mau bukakan. Sebagaimana Tuhan udah bukakan banyak hal kepada Rasul Paulus. Di beberapa ayat yang dia surat-surat yang dia tuliskan, dia bilang ada hal-hal yang berabad-abad tersembunyi yang gak pernah terbuka. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus disingkapkan itu semua bagi dia. Sehingga dia semakin ngerti, oh betapa dahsyat Tuhan kita. Nah inilah yang Tuhan mau kasih buat saya, Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak yang kita nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Libatkan Roh Kudus, nanti Bapak singkapkan, katakan amin. Kadang-kadang otak ini mainnya terlalu, atau jangan nyalain otak lah. Kadang-kadang kita terlalu melibatkan otak sampai kita kurang melibatkan kuasa Roh Kudus. Padahal banyak hal yang Bapak mau singkapkan dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Kalau disingkapkan bukan dengan kuasa Roh Kudus, nggak sampai, kita nggak akan ngerti. Beda bahasa istilahnya ya, beda bahasa. Bahasa sorgawi sama bahasa, makanya lihat di dalam ayat 6, lihat ayat 6. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa dunia, yaitu penguasa yang ditiadakan. Jadi bukan hikmat dunia yang Tuhan mau sampaikan. Dia lagi menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa dari sorga kepada mereka yang udah matang. Kepada ini bicara soal orang yang dewasa rohani. Dia mau singkapkan perkara itu dengan pertolongan ayat yang 10 tadi, kuasa Roh Kudus.
Karena tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa cerna perkara-perkara yang dari surga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran, saudara bayangkan kita dari A mau ke Z. Karena kita mesti cerna, otak kita mesti ngerti. Apa yang terjadi? Tuhan kan punya rencana di Z nih. Kita ada di titik A. Dan kita rindu untuk sampai Z. Tapi karena kita pikirannya sangat logika dan duniawi, maka untuk mencapai Z, apa yang kita lakukan? Kita harus menempuh B. Karena kita baru ngerti kalau lewat B. Dan baru ngerti kalau lewat C. Karena mau sampai Z. Nanti kalau udah sampai C, untuk sampai Z apa? Kita harus, supaya kita bisa paham, maka kita harus lewat D, baru paham. Oh iya dong, A, B, C, D. Aku ngerti lah, paham. Maka untuk dari D untuk sampai Z apa? Perlu E. Sedangkan hikmat yang dari surga, dari A sampai Z, itu Tuhan bisa buat dengan begitu mudah dari A sampai Z langsung. Nah itu kan yang kita nggak bisa cerna kan sama otak kita, sama hikmat dunia kan nggak bisa dicerna kan hal-hal seperti itu. Nah itu yang sebenarnya Tuhan lagi mau sediakan. Tapi bahasanya kan beda. Orang percaya di dunia kadang-kadang terpengaruh sama bahasanya dunia, maka nggak ngerti, timbul salah paham karena beda bahasa. Ini saya lagi nggak bicara soal bahasa atau bukan bahasa surgawi sama bahasa dunia, bahasanya lain. Kita terlalu fasih, orang percaya terlalu fasih pakai bahasanya dunia, nggak ngerti hal yang dari Allah. Makanya, ya satu contoh saya dulu pernah kasih contoh gini, orang Sunda diundang sama orang Jawa makan di rumahnya. Akibatnya orang Sunda itu akhirnya nggak makan. Kenapa? Habis semua dilarang. Kenapa dilarang? Ya itu tuan rumahnya bilang ini jangan, ini jangan, ini jangan katanya. Akhirnya dia bilang semua dilarang, makan apa katanya. Padahal maksudnya ini sayur, silahkan dimakan. Nah beda bahasa aja udah nggak nangkep, akhirnya nggak terjadi sesuatu kan, gara-gara beda bahasa. Waktu Tuhan mau mengacaukan itu pembangunan Menara Babel, pakai apa? Beda bahasa aja. Udah nggak ngerti. Suruh ambil bata, dia bukannya ambil bata, ambil yang lain. Kenapa? Udah beda bahasa. Nah, kita banyak hal yang Bapak sediakan di surga yang Tuhan mau sikapkan buat kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Tuhan mau libatkan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Hal-hal yang dari surga hanya bisa ditangkap oleh hal-hal yang dari surga juga. Kalau kita pengen ngerti Allah, kita harus menggunakan fasilitas Roh Allah. Karena Roh Allah itu yang menyelidiki. Nah di sini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di dalam diri Allah banyak hal-hal yang luar biasanya Dia mau nyatakan sama kita. Butuh Roh Allah. Nah sebetulnya kalau kita kembali lagi ke ayat 9, menarik. Sebenarnya artinya gini ayat 9. Ini kan seringkali yang kita kutipkan ini kan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Nah maksudnya ayat ini gini, untuk menerima sesuatu yang ilahi dari Allah, itu nggak bisa ditangkap oleh indera mata, nggak bisa ditangkap oleh indera telinga, nggak bisa ditangkap oleh sesuatu dari dalam perut kita. Artinya panca indera kita nggak bisa tangkap sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Maksudnya itu ayat itu, Bapak Ibu. Tuhan punya penuh dengan surprise, full of surprises. Dan Dia mau nyatakan, Dia mau singkapkan, Dia mau berikan, dan itu nggak bisa dicerna kalau hanya ngadalin panca indera semata-mata. Butuh Roh Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, perjalanan Yosua sampai di tanah perjanjian, ketemu mentok dengan tembok Yeriko, orang-orang Yeriko yang begitu luar biasa, yang cakep berperang, benteng yang begitu besar, tembok kota yang begitu tebal. Yang mereka lawan pakai apa? Bahasa dunia apa bahasa surgawi yang ditangkap oleh Yosua, sehingga bisa runtuh itu tembok hanya dengan mengelilingi, mengedarinya begitu saja. Bahasa surgawi. Dia berjumpa dengan panglima bala tentara surgawi yang berbicara Bapa di surga, Yesus Kristus yang kita kenal. Nah dia tangkap dengan bahasa yang sama. Kalau pakai bahasa ini nggak cerna loh. Tuhan ngapain aku keliling? Nggak bisa Tuhan ngapain? Gimana caranya tembok bisa runtuh kalau itu cuma dikelilingi aja? Nah dia nggak pakai bahasa itu. Dia pakai bahasa yang sama. Bahasa surgawi dia tangkap.
Nah, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kan Tuhan suka nyatakan sesuatu yang di luar logika kita. Pesan demi pesannya tiap minggu, kadang-kadang kan kalau dicerna pakai otak, Tuhan aku masalahnya ini, kenapa you ngomong itu? Tapi percayalah, waktu kita tangkap itu dan kita mulai lakukan dengan bahasa yang sama dengan bahasanya Tuhan, itu ibarat sebetulnya kita lagi mengelilingi tembok Yeriko, lagi jalan tanpa kita ngerti. Bahkan tanpa kita sadari, mungkin jangan-jangan itu sudah hari ke-6 yang kita jalani ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau paham ya? Artinya tanpa kita sadari, jangan-jangan kita lagi ada di hari ke-6 ini. Satu hari lagi itu runtuh tembok masalah terselesaikan, misalnya seperti itu. Ada berkat yang Tuhan sediakan kalau berjalan dengan bahasa yang sama. Itulah sebabnya saya nggak bicara panjang lebar lagi. Libatkan kuasa Allah, kuasa Allah. Libatkan Roh Kudus, libatkan Roh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan banyak akan menyingkapkan hal-hal yang hanya Roh Kudus yang bisa mengerti, yang menerjemahkan. Karena Roh Allah yang menyelidiki pribadi Allah, Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang terpenting malah diabaikan, malah kita cari perkara-perkara yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kasih pesan ini buat kita, maka ada hal-hal yang dahsyat yang Dia mau nyatakan. Kasihi Dia, libatkan kuasa Roh Allah. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan.